Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ta'arraf, ismi Muhammad Rizki Abdullah. Huna samihni uridu an atakallam bil lughatil Indonesia tashilan wa tafhiman li wa lakum. Jadi di sini saya ingin menjelaskan sedikit daripada 4 kategori. Yang pertama uji validitas, yang kedua reliabilitas, yang ketiga tingkat kesukaran, dan yang terakhir daya pembeda. Nah, langsung saja, bagaimana caranya kita mengetahui uji validitas? Nah, kita kasih tutor ya guys ya. Yang pertama, kita memasuki ke Excel terlebih dahulu. Di sini terdapat data siswa beserta nilainya. Lalu kita kopas, Ctrl C, dan kita pindahkan ke aplikasi SPSS. Nah, lalu kita tempel, Ctrl V. Nah, di sini sudah terdapat data nilai. Lalu kita pergi ke analyze, lalu correlate, bivariate. Nah, kolom yang ini kita blok, kita pindahkan ke kolom sampingnya. Lalu kita OK. Nah, di sini sudah terdapat nilai uji validitas. Nah, bagaimana cara kita mengetahui apakah nilai ini valid atau tidak? Kita melihat daripada nilai signifikannya. Nilai signifikannya ini lebih kecil ataukah lebih besar. Apabila lebih kecil, maka nilai ini valid. Lebih kecil dari apa? Lebih kecil daripada nilai patokan 0,05. Apabila lebih besar daripada 0,05, maka nilai ini tidak valid. Seperti itu. Soal yang pertama, nilai signifikannya adalah 0,113. Nah, ini tidak valid karena lebih besar daripada 0,05. Soal yang kedua, 0,45. Nah, ini valid karena hampir mendekati 0,05. Soal yang ketiga tidak valid karena lebih besar daripada 0,05, 0,077. Nah, yang keempat valid ya. Yang keempat valid karena lebih kecil daripada 0,05, yaitu 0,001. Yang kelima, soal yang kelima tidak valid. Nah, ini lebih besar, 0,077. Soal yang keenam tidak valid juga, 0,234. Nah, ini banyak nggak valid ya. Soal yang ketujuh tidak valid, 0,523, lebih besar ini daripada 0,05. Soal yang ke-8 valid. Nah, ini valid. Soal ke-8 0,032, mendekati. Soal yang ke-9 tidak valid, 0,113, lebih besar. Yang ke-10 tidak valid juga, 0,523, karena lebih besar daripada 0,05. Nah, di sini berarti yang valid ada 3 nomor. Yang pertama soal nomor 2 0,45, soal keempat 0,001, dan yang ketiga 0,32. Nah, ini valid. Yang valid ada 3. Nah, selanjutnya yaitu uji coba reliabilitas. Nah, bagaimana cara kita mengetahui? Langkah pertama kita masuk ke analyze. Nah, analyze, lalu ke scale, dan klik reliability analysis. Nah, kolom yang kiri di blok, kita blok, lalu kita pindahkan ke kolom sampingnya, kecuali yang var 0011. Nah, kecuali itu kita sampingkan. Lalu di sini kita klik OK. Nah, sudah masuk. Kita scroll ke bawah, ada reliability statistik. Nah, bagaimana kita mengetahui apakah ini reliable atau tidak?
Nah, jadi soal yang reliable yang layak untuk diujikan kepada peserta didik jika nilai signifikannya di atas 0,05. Jadi kebalikannya daripada nilai uji coba validitas. Reliabilitas itu kebalikannya daripada uji coba validitas. Jadi di atas 0,05 berarti nilai ini reliable. Nah, kita lihat di sini ada reliability statistik. Nah, Cronbach alpha. Nah, di sini nilainya ada 0,421. Nah, nilai ini lebih besar daripada 0,05. Jadi di sini reliable ya, nilai ini reliable. Seperti itu. Nah, pembahasan kita selanjutnya yaitu tingkat kesukaran. Nah, kita kembali terlebih dahulu. Kita masuk ke analyze lagi, lalu deskriptif statistik, lalu ke frequencies. Nah, di sini kolom kita pindahkan ke kolom selanjutnya. Lalu kita kecuali yang var 11 ya, kita kecualikan itu. Lalu kita masuk ke statistik, lalu kita centang yang min, continue, oke. Nah, di sini sudah masuk ya nilai tingkat kesukaran. Nah, di sini sudah ada minnya ya. Bagaimana cara kita mengetahui apakah soal ini sukar atau tidak? Di sini ada indeks tingkat kesukaran. Yang pertama 0,71 sampai 1,00 itu dihitung mudah. 0,31 sampai 0,70 berarti soal itu sedang. 0,00 sampai 0,30 berarti sukar. Nah, di sini kita lihat daripada min. Soal yang pertama 0,8421. Nah, di sini dibilang terhitung mudah. Di antara 0,71 kita lihat indeksnya 0,71 sampai 1 berarti mudah. Di sini 0,8421 berarti mudah. Yang kedua 0, sama ya, sama nomor pertama, kayak nomor pertama 0,8421 mudah. Yang ketiga 0,6316. Nah, ini berarti sedang. Di antara 0,31 sampai 0,70 sedang. Yang keempat 0,5789. Nah, ini sedang juga. Yang kelima 0,6316 sedang juga. Yang keenam 0,8421 di antara 0,71 sampai 1 berarti mudah. Yang ketujuh 0,8947. Nah, sama mudah juga. Yang kedelapan 0,7368. Nah, mudah. Yang ke-9 0,8421 mudah juga. Wah, ini mudah semua ya soalnya. Yang ke-10 0,8947 mudah juga. Berarti semuanya mudah kecuali nomor 3, nomor 4 dan nomor 5. Nah, seperti itu cara mengetahui tingkat kesukaran soal. Nah, kita melihat dari patokannya, indeks tingkat kesukarannya tadi 0,71 sampai 1 berarti mudah. 0,31 sampai 0,70 berarti sedang. 0,00 sampai 0,30 berarti sukar. Nah, seperti itu. Pembahasan kita selanjutnya yaitu daya pembeda. Nah, bagaimana cara kita mengetahui? Nah, kita lihat bareng-bareng. Kita kembali, nah, kita masuk ke analyze, lalu ke scale, lalu ke reliability, lalu nah di sini statistik. Nah, di sini kita centang semua ya, item, scale, if item deleted. Nah, ini kita centang semua, lalu continue, oke. Nah, di sini nah kita scroll ke bawah, ada item total statistik. Nah, di sini. Nah, bagaimana cara kita mengetahui
apakah nilai ini jelek, cukup baik, atau sangat baik. Nah, pada daya beda di sini ada interpretasi daya beda, ada nilai patokannya juga, seperti sama pada pembahasan kita yang sebelumnya. Nah, di sini nilai patokannya interpretasi daya beda dimulai dari 0,00 sampai 0,19 berarti jelek, 0,20 sampai 0,39 cukup, 0,40 sampai 0,69 berarti baik, 0,70 sampai 1,00 berarti sangat baik. Nah, kita lihat dari kolom yang ketiga, total correlation. Total correlation. Nah, soal yang pertama 0,160. Nah, di sini berarti sangat baik ya, karena lebih dari 0,70 sampai 1. Yang soal kedua 0,261 sangat baik juga, lebih dari 0,70 sampai 1, 0,00. Yang ketiga 0,128 sangat baik juga. Yang keempat 0,510 sangat baik juga. Yang kelima 0,034, nah ini cukup. Yang keenam 0,128, nah ini sangat baik juga. Yang ketujuh 0,64 baik, nah, karena baik tadi nilai patokannya 0,40 sampai 0,69. Nah di sini 0,64. Yang kedelapan 0,034, nah ini cukup. Cukup tadi kan 0,20 sampai 0,39, nah cukup. Yang ke-9 0,247, di sini sangat baik. Yang terakhir 0,160 sangat baik juga. Baik, untuk selanjutnya kita akan menguji daripada nilai normalitas suatu data, yaitu uji rumanitas dan homogenitas. Baik, sebelum itu untuk uji coba rumanitas kita harus siapkan terlebih dahulu nilai daripada pretest dan posttest. Nah, langsung saja kita ke tutorialnya ya guys ya. Nah, di sini kita pergi ke Excel dan di sini sudah saya siapkan daripada nilai pretest dan posttest. Apa sih pretest itu? Pretest itu adalah nilai harian. Sedangkan posttest adalah nilai daripada akhir atau tengah semester. Nah, di sini saya sudah siapkan daripada pretest dan posttest. Nah, kita copy Ctrl C, lalu kita pindahkan ke aplikasi SPSS. Tayyip, di sini langsung kita klik Ctrl V. Nah, lalu kita pergi ke variable view. Nah, untuk variabel yang pertama, kolom yang pertama kita ganti dengan pretest. Sedangkan kolom yang kedua kita ganti dengan posttest. Posttest bukan protes. Posttest. Nah, di sini sudah ada daripada pretest dan posttest. Nah, untuk selanjutnya kita pergi ke analyze, kemudian ke deskriptif statistik, lalu ke explore. Nah, toyib sudah muncul kolomnya. Nah, di sini pretest dan posttest kita pindahkan ke kolom yang sebelah kanan, dependent list. Nah, kita pindahkan, lalu kita klik plots. Lalu kita centang di normality plots. Kita centang, lalu continue, lalu oke. Toyib, di sini sudah muncul daripada nilai rumanitas, yaitu kita lihat daripada kolom test of normality. Sebelum itu kawan-kawan, kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana caranya kita melihat apakah nilai ini signifikan atau tidak. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kita ketahui apabila
nilai responden lebih besar daripada 20, maka kita lihat di kolom yang sebelah kiri, Kolmogorov Smirnov. Nah, di sini apabila nilai responden atau jumlah responden kurang dari 20, entah itu 15 atau 10, kita lihat di kolom yang sebelah kanan. Nah, toyib. Lalu bagaimana caranya kita mengetahui apakah data kita ini normal atau tidak? Nah, kita lihat daripada nilai signifikannya. Apabila lebih besar daripada 0,06, maka data ini adalah normal. Sedangkan sebaliknya, apabila kurang atau lebih kecil daripada 0,06, maka data ini tidak normal. Nah, untuk data yang sudah saya paparkan tadi, di sini nilai signifikannya adalah 0,801. Nah, maka data ini adalah normal karena lebih besar daripada 0,06. Untuk sedangkan post test di sini juga 0,801. Di sini juga normal juga karena lebih besar daripada 0,06. Toyib. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas daripada homogenitas, uji homogenitas. Nah, untuk melanjutkan daripada tutorialnya, akan lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu daripada homogenitas itu sendiri. Nah, homogenitas adalah suatu uji yang dilakukan untuk mengetahui bahwasanya dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki varian yang sama atau homogen. Nah, pengujian ini merupakan persyaratan sebelum melakukan pengujian yang lain, misalnya t-test dan ANOVA. Nah, pengujian ini digunakan untuk meyakinkan bahwasanya kelompok data memang berasal dari populasi yang memiliki varian yang sama atau homogen. Selanjutnya ada dasar pengambilan keputusan atau tolak ukur pada data homogen. Yang pertama, jika nilai signifikan lebih besar daripada 0,5, maka data tersebut homogen. Nah, yang kedua, apabila atau jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka data itu tidak homogen. Langsung saja kita ke tutorialnya. Nah, yang pertama kita siapkan data nilai siswa beserta kode kelas. Nah, di sini ada data nilai dan kode kelas ya. Lalu kita copy, Ctrl C dan kita salin ke SPSS. Nah, di sini lalu kita ke data view, lalu kita Ctrl V, kita salin. Nah, di sini sudah muncul nilai beserta kodenya ya. Yang selanjutnya lalu kita klik variable view. Selanjutnya pada name di sini kita ganti untuk kolom pertama dengan hasil dan kelompok kedua kita ganti dengan kelas. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya pada desinal untuk kolom pertama kita ganti dengan 0. Begitu juga dengan kolom yang kedua kita ganti juga dengan 0. Nah, seperti ini. Pada label di sini untuk kolom pertama kita ganti dengan hasil ujian atau nilai, terserah. Lalu untuk kolom yang kedua kita ganti dengan kode kelas seperti ini. Nah, selanjutnya pada values untuk kolom kedua kita klik titik 3. Nah, lalu muncul tabel seperti ini. Dan di sini untuk value kita ganti dengan kode kelas yang tadi. Di sini saya isi dengan angka 1. Dan pada label kita isi dengan kelas A. Lalu kita klik add. Nah, yang kedua kita isi kembali value dengan kode kelas 2. Dan label kita isi dengan kelas B. Lalu kita add dan OK seperti ini. Nah, lalu kita kembali ke data view dan seperti ini tampilannya. Kemudian apabila sudah seperti ini, kita mencari untuk hasil atau data homogen ya.
Lalu kita klik analyze dan ke compile means dan one way ANOVA seperti ini. Nah, di sini langsung muncul tabel. Untuk hasil ujian kita pindahkan ke kolom sebelahnya, dan untuk kode kelas kita pindahkan ke faktor. Lalu klik options dan kita centang homogeneity, lalu continue dan oke. Di sini sudah muncul data homogen ya. Lalu kita lihat pada nilai signifikannya. Apabila lebih dari 0,05 maka itu adalah homogen. Maka sebaliknya apabila kurang dari 0,05 maka data tersebut tidak homogen. Untuk yang nilai signifikan yang pertama adalah 430. Nah, ini lebih dari 0,05 maka ini adalah homogen. Yang kedua 857. Nah, data ini homogen juga. Yang ketiga 858. Ini homogen. Yang selanjutnya yang terakhir 529. 129. Nah, data ini juga homogen. Untuk selanjutnya kita akan membahas daripada pembahasan kita yang terakhir ya, yaitu uji regresi. Nah, di sini uji regresi bertujuan untuk mengetahui seberapa berpengaruhnya variasi X terhadap variasi Y. Variasi independen terhadap variasi dependen. Nah, variasi independen di sini berarti motivasi dan minat, sedangkan variasi dependen yaitu yang berarti variasi prestasi. Nah, lalu di sini kita akan mengukur seberapa besar pengaruh motivasi dan minat terhadap prestasi peserta didik. Nah, di sini kita akan memberikan tutorial. Yang pertama kita harus menyiapkan terlebih dahulu datanya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan di Excel data-datanya. Kita pergi ke SPSS terlebih dahulu. Kemudian variable view. Nah, untuk kolom yang pertama kita isi dengan variasi motivasi. Nah, untuk kolom yang kedua kita isi dengan minat. Untuk kolom yang ketiga kita isi dengan prestasi. Toyib. Nah, pada desimal di sini kita ganti dengan 0. Begitupun nomor kedua dan nomor ketiga kita ganti dengan 0 semua. Toyib. Lalu kita pergi ke measure. Nah, di sini kita ganti dengan scale. Begitupun juga nomor kedua dan nomor ketiga scale. Toyib. Lalu kita kembali ke Excel. Nah, di sini kita copy, Ctrl C, kemudian kita kembali ke SPSS. Toyib. Kita ke data view, lalu kita paste di sini, kita Ctrl V. Nah, toyib. Nah, untuk langkah berikutnya kita pergi ke analyze, lalu ke regression, kemudian ke linear. Nah, untuk di sini untuk motivasi dan minat kita pindahkan ke kolom independen. Kemudian prestasi kita pindahkan ke dependen. Toyib. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul hasil-hasilnya. Di sini kita akan melihat daripada kolom yang pertama, yaitu kolom model summary. Nah, di sini kita akan mencari daripada pengaruh minat dan motivasi terhadap prestasi peserta didik. Ya, kita lihat yang pertama dari kolom R square. Di sini tercantum 0,839.
dan ini didapatkan daripada hasil kolom efisien R, yaitu 0,916. Nah, 0,916 ini apabila dikuadratkan maka hasilnya adalah 0,839. Kembali ke tujuan awal kita, yaitu mencari daripada presentasi. Jadi 0,839 kita kalikan dengan 100, maka hasilnya adalah 83,9%. Dan ini presentasinya minat dan motivasi. Nah, 100% dikurangi 83,9%, maka hasilnya adalah 16,1%. Dan ini 16,1% ini presentasinya dari pengaruh luar, seperti itu. Selanjutnya kolom bawahnya yaitu ANOVA. Nah, atau bisa disebut juga dengan UGF. Nah, di sini kita akan mencari nilai signifikannya. Patokannya adalah 0,05. Apabila nilai signifikannya itu lebih besar daripada 0,05, maka di sini tidak signifikan. Bahkan sebaliknya, apabila kurang daripada 0,05, maka nilai tersebut signifikan. Nah, di sini nilai signifikan yang yang ada di data saya yaitu 0,00. Nah, dan sedangkan patokannya tadi adalah apabila kurang daripada 0,05 maka nilai tersebut signifikan. Dan di sini dapat disimpulkan signifikan di sini berpengaruh pada variabel Y. Baik, untuk selanjutnya yaitu koefisien. Koefisien di sini kita mencari daripada uji T, yaitu uji hipotesis. Nah, uji hipotesis yaitu untuk mencari poin dari variabel motivasi dan minat. Nah, di sini nilai motivasi saya, nilai signifikan adalah 0,395. Nah, dan di sini lebih daripada 0,05, maka nilai motivasi di sini tidak signifikan. Dan adapun minat yaitu nilai signifikannya adalah 0,006. Nah, di sini nilai signifikannya lebih kecil daripada nilai patokan tadi 0,05, maka minat tersebut dapat berpengaruh besar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.